Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah judul yang berjudul Manajemen Resiko Lingkungan Sosial dan Hubungan Organisasi. Halo, perkenalkan nama saya Jusmuka Sureni Manatuna Lembu dari Ilmu Pemerintahan semester 7. Baik, tujuan kami membahas tentang materi ini adalah untuk mengidentifikasikan risiko masalah sosial, dan tujuan kami yang lainnya adalah untuk memetakan potensi risiko yang terjadi dihadapi organisasi dalam implementasinya dengan dampak sosial dan akibat aktivitas lingkungan operasionalnya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dampak risiko terhadap organisasi. Hai, perkenalkan nama saya Wati Magiawa dari Ilmu Pemerintahan semester 7. Melanjutkan bab 2 yaitu pembahasan, yang dimana konsep dasar. Jadi kita perlu tahu dulu konsep dasar itu apa. Konsep dasar itu suatu ide atau gagasan yang menjadi fondasi atau landasan bagi pemahaman dan analisis suatu fenomena atau masalah. Jadi konsep dasar ini berkaitan juga biasanya terkait dengan teori kerangka konseptual atau model yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku atau fenomena tertentu. Jadi konsep dasar ini ada beberapa karakteristik, yaitu abstrak, umum, fundamental, dan konsisten. Jadi kita akan membahas satu persatu, yaitu abstrak. Abstrak ini konsep dasar adalah ide atau gagasan yang abstrak, bukan sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh secara langsung. 2. Umum. Konsep dasar secara umum dan dapat pada berbagai situasi atau konteks. 3. Fundamental. Fundamental ini konsep dasar merupakan fondasi atau landasan bagi pemahaman dan analisis suatu fenomena tertentu. 4. Yaitu konsisten. Konsisten ini konsep dasar harus konsisten dengan teori atau kerangka konseptual yang digunakan. Halo, perkenalkan nama saya Fitriwati Laia, Ilmu Pemerintahan semester 7. Baik, nomor 2, identifikasi resiko lingkungan sosial mungkin muncul juga akibat aktivitas organisasi yang melibatkan analisis lingkungan dan sosial. Adapun yaitu 1. Resiko lingkungan, polusi perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam. 2. Resiko sosial, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesengajaan sosial. 3. Resiko hubungan organisasi, krisis reputasi, konflik dengan stakeholder. 4. Dampak sosial. 5. Hubungan organisasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suryanti Gule dari program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Baik, yang menjadi judul pembahasan saya di sini adalah analisis dan evaluasi risiko. Analisis dan evaluasi risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, proyek, atau kegiatan. Teknik yang sering digunakan adalah 1. Mengidentifikasi kekuatan. Ini adalah proses analisis untuk menemukan kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang memiliki langkah-langkah seperti analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threat. Evaluasi sumber daya, identifikasi kemampuan, analisis prestasi, dan umpan balik. Yang kedua, menilai dan dampak risiko terhadap kelompok. Ini adalah proses analisis untuk menentukan seberapa besar dampak risiko terhadap kelompok, baik itu internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu identifikasi risiko. Hal yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi risiko ialah analisis lingkungan,
identifikasi sumber risiko, analisis kemungkinan, evaluasi resiko dan analisis data. Yang keempat itu adalah evaluasi resiko dan resiko analisis. Keenam yaitu analisis mitigasi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari resiko. Yang ketujuh, implementasi dan pemantauan. Hal yang penting dalam pengembangan rencana aksi yaitu pengalokasian sumber daya, pelatihan dan pengembangan serta pengembangan sistem pemantauan. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan perbaikan. Tahap yang dilakukan di sini ialah mengumpulkan data, menganalisis data, mengidentifikasi kekurangan dan mengembangkan rekomendasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Magra Tambunan dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Strategi mitigasi risiko. 1. Mengurangi dampak lingkungan minimalkan kerusakan terhadap ekosistem dan sumber daya alam. 2. Meningkatkan kesadaran sosial. Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya tanggung jawab sosial. 3. Membangun hubungan dengan stakeholder. Mendapatkan dukungan atau memahami kepentingan mereka. 4. Mengembangkan sistem pengelolaan risiko. Dan yang kelima adalah melakukan komunikasi yang efektif untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan respon yang sangat cepat. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Tapea, jurusan Ilmu Komunikasi dari semester 3. 5. Implementasi dan pemantauan. Langkah penting lainnya adalah memastikan bahwa strategi mitigasi berjalan secara efektif. Ini melibatkan pelatihan karyawan tentang isu sosial dan lingkungan, pengukuran kinerja menggunakan indikator lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan terhadap regulasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Putra Jayaduhona. Saya dari program studi ilmu pemerintahan semester 7. Di sini saya menjelaskan studi kasus. Sebagian dari pembahasan makalah memuat studi kasus dari organisasi yang telah berhasil mengelola risiko lingkungan dan sosial. Contohnya sebagai berikut. Perusahaan yang mengurangi risiko, yaitu perusahaan yang menerapkan dampak risiko dalam suatu pekerjaan. Beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko. 1. Menggunakan asuransi, melakukan riset, membuat perencanaan, melakukan evaluasi, menghindari risiko, dan mentransfer risiko ke pihak lain. 2. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. 3. Perusahaan minyak yang mengalami kebocoran dan merusak lingkungan. 4. Perusahaan tekstil yang dituduh melanggar hak asasi pekerja. 5. Perusahaan teknologi yang mengalami krisis reputasi. Kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan citra di mata publik akibat peristiwa negatif. Krisis ini bisa terjadi akibat skandal kegagalan operasional, pernyataan yang kontroversial yang merusak persepsi publik. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Firmandin Waruhu dari semester 7. Saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada 5, yaitu 1. Perubahan lingkungan, 2. Perkembangan teknologi, 3. Perubahan kebijakan pemerintah, 4. Perilaku konsumen, dan 5. Keterlibatan stakeholder. Di mana dari 5 semua faktor-faktor yang mempengaruhi ini, pertama yang dimaksud dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini paling sering disebabkan oleh pengaruh manusia dan proses ekologi alami. Contohnya untuk perubahan lingkungan ini terjadi seperti bencana alam, kebakaran hutan, kekeringan, gunung meletus, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah masuk dari perkembangan teknologi. Yang dimana yang dimaksud dengan perkembangan teknologi ini adalah kemajuan teknologi dari waktu ke waktu yang menghasilkan penemuan baru dan aplikasi yang lebih baik. Masuk kita pada bagian nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan ini adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, masuk kita pada perilaku konsumen. Yang dimana dari perilaku konsumen ini, menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih atau membeli menggunakan
dan bagaimana barang dan jasa ide ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Masuk kita pada kelima, yaitu atau terakhir, keterlibatan stakeholder. Yang dimana yang dimaksud dengan keterlibatan stakeholder adalah proses melibatkan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi keputusan dan strategi perusahaan. Demikian. Baik, perkenalkan, nama saya Fiskaren Kalambanua dari semester 7 jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan menutup pembahasan kami ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau kesilapan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam.